Shalom Bapak Ibu, shalom teman-teman, shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yansi Sidokdana, saya dari mahasiswa Teologi Betel Jakarta. Hari ini saya akan memberikan materi saya. Biarlah materi saya ini menjadi pedoman buat kita, menjadi sesuatu hal yang baru sehingga kita bisa menerapkannya di dalam praktek kita dimanapun kita berada. Nah, judul saya pada hari ini adalah pengaruh doktrin pneumatologi terhadap perkembangan kognitif anak remaja. Nah, jadi lebih fokus kepada pengaruh doktrin pneumatologi terhadap perkembangan kognitif anak remaja. Jadi ini menjadi poin yang paling utama yang akan saya fokuskan, akan saya bahas, sehingga kita sama-sama mengerti dan memahami dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga ini menjadi sesuatu yang baru, biar kita sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, bisa menerapkannya dimanapun kita berada. Nah, poin yang pertama adalah apa yang dimaksud doktrin pneumatologi. Nah, doktrin, apa itu doktrin? Doktrin adalah ajaran. Doktrin adalah ajaran. Apa itu pneumatologi? Pneumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pribadi Roh Kudus dan juga karya-karya Roh Kudus. Jadi, doktrin pneumatologi adalah ajaran tentang pribadi Roh Kudus dan karya Roh Kudus. Ini menjadi poin yang paling utama yang harus kita pahami di awal ini. Sehingga poin berikut yang akan saya bagikan, kita bisa memahami dengan baik. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas di slide dari PPT saya ini. Sehingga ini menjadi sesuatu yang baru atau menambah wawasan baru. Sehingga kita bisa menerapkannya. Nah, berikutnya adalah siapa Roh Kudus. Roh Kudus adalah oknum ketiga pribadi dari Allah yang lebih dikenal dengan sebutan Trinitas. Nah, kalau kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, tentu kita mengerti dengan hal ini. Kita harus tahu dengan hal ini bahwa pribadi Roh Kudus adalah ketiga pribadi daripada Trinitas itu sendiri. Nah, ini sesuatu hal yang sudah disepakati oleh Bapak-Bapak gereja, sesuatu hal yang disepakati oleh gereja-gereja, bahkan kita semua percaya bahwa tiga pribadi, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, dari tiga ini, salah satunya adalah Roh Kudus. Bagaimana di awal tadi saya berkata bahwa mempelajari tentang Roh Kudus berarti kita tidak bisa lepas dari Trinitas, atau lebih kepada pembahasan secara pribadi daripada siapa Roh Kudus itu. Nah, oleh karenanya itu lebih khusus Roh Kudus bagian dari oknum tiga pribadi. Oke. Bagian yang berikutnya adalah peran Roh Kudus. Nah, kita sudah mengetahui tadi bahwa doktrin tentang pneumatologi atau tentang Roh Kudus itu mengajarkan tentang Roh Kudus dan karya Roh Kudus. Nah, tadi kita juga sudah mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah oknum dari salah satu dari tiga pribadi atau Trinitas yang kita kenal. Nah, lebih khususnya
secara khusus kita akan melihat peran Roh Kudus. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu peran Roh Kudus itu banyak banget. Nah, tapi hari ini yang saya ambil yang salah satunya adalah penolong. Nah, peran Roh Kudus yang salah satunya adalah penolong yang saya ambil. Penolong artinya yang memberikan pengertian, ya kan? Pengertian yang memberikan penuntun, pembimbing, penghibur, memberi kekuatan dan dorongan, bahkan nasihat. Nah, ini menjadi poin yang sangat utama. Artinya, peran daripada Roh Kudus, ya, dia memberikan apa? Memberikan pertolongan. Dalam hal ini, secara kognitif atau secara perkembangan dalam siswa juga, atau bahkan kita sebagai seorang pengajar juga, Roh Kudus memberikan kita pengertian. Roh Kudus memberikan kita pengertian. Roh Kudus menuntun kita. Jadi Roh Kudus jelas memberikan peran yang sangat luar biasa, yaitu memberikan pengertian yang sangat-sangat luar biasa sekali kita bisa melihat. Nah, sangat banyak seperti yang tadi saya bilang bahwa banyak sekali. Cuma saya simpulin beberapa hal yang paling penting yang harus kita perhatikan. Bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, nasihat, dorongan untuk melakukan segala sesuatu. Itu adalah pribadi daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, poin yang berikutnya adalah kepada siapa Roh Kudus itu berdiam. Nah, pribadi pada Roh Kudus, dia akan berdiam kepada setiap orang yang percaya. Artinya, dia akan berdiam ke setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, jadi Roh Kudus dalam hal ini dia juga Allah, dia juga bisa bekerja secara keseluruhan, secara universal. Tapi lebih khusus, lebih secara khususnya itu dia berdiam di setiap kehidupan orang percaya. Ketika dia berdiam, dia akan memberikan kemampuan, dia akan memberikan sesuatu hal yang baru, dia akan memberikan penghiburan, pertolongan dan lain sebagainya. Itu menjadi poin yang paling utama yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah hal yang apa ya, yang Roh Kudus lakukan di dalam setiap orang percaya. Oleh karena itu, Roh Kudus akan berdiam di setiap orang percaya dan dia akan membantu, dia akan menolong orang percaya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi saya sudah bahas, tadi saya sudah bahas mengenai pribadi Roh Kudus dan karya Roh Kudus. Dan kita sudah melihat dan kita sudah dapat banyak. Nah, sekarang hubungannya terhadap kognitif anak. Nah, hubungannya seperti apa sih? Perannya Roh Kudus terhadap kognitif apa? Kognitif anak itu seperti apa? Roh Kudus akan menuntun dan juga akan mengajarkan sehingga secara kognitif berkembang. Artinya apa? Hubungannya sangat-sangat sangat-sangat berhubungan dan sangat-sangat memberikan tuntunan atau memberikan suatu hal yang sangat baru. Artinya apa? Nah, kita akan melihat dari sisi anak. Apa yang disebut dengan kognitif anak? Nah, kognitif anak adalah cara anak memahami, cara anak belajar sesuatu, menangkap sesuatu. Nah, dalam hal ini hubungannya Roh Kudus dengan anak ini sangat berkaitan. Artinya apa? Roh Kudus memberikan pengertian terhadap anak tersebut. Roh Kudus memberikan penuntunan. Roh Kudus akan memberikan pengajaran secara khusus terhadap anak. Sehingga anak ini mempunyai salah satu pengertian yang baik. Anak ini mempunyai salah satu berpikir yang sangat baik di dalam kognitifnya sendiri, sehingga dia bisa mempelajari sesuatu dengan baik, memutuskan dengan baik. Nah, itu Roh Kudus sangat
membantunya. Dan peran Roh Kudus sangat membantu. Sama seperti yang tadi saya bahas di peran Roh Kudus, bahwa peran Roh Kudus adalah mengajarkan, menuntun, menasihati dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal ini perkembangan kognitif anak sangat berhubungan. Artinya hubungannya sangat dapat sekali bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian di dalam kognitif anak tersebut, dalam perkembangan kognitif anak tersebut, sehingga anak ini mempunyai pengetahuan yang baik, cara berpikir yang baik, cara bertindak, bahkan melakukannya dengan sangat baik sekali. Bukan karena pribadi anak itu tersebut, tetapi pribadi Roh Kudus itu memberikan dia kemampuan, pribadi Roh Kudus itu memberikan dia kekuatan, sehingga anak tersebut dapat memahami dengan baik. Dan itu adalah peran daripada Roh Kudus. Dan kognitif anak menjadi berkembang dan anak menjadi pintar dan anak menjadi memahami dan bisa bertindak dan bisa melakukannya dengan baik. Dampak terhadap kognitif anak. Nah, poin yang berikutnya adalah dampak terhadap kognitif anak. Anak diajarkan anak diajarkan sehingga punya pengetahuan dan juga punya pemahaman yang baik. Artinya apa? Dampak pengaruh doktrin pneumatologi terhadap kognitif anak sangat luar biasa dan sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu kita sebagai pengajar, sebagai pendidik harus memahami ini, harus bisa menerapkan ini, sehingga secara knowledge, secara pengetahuan yang kita ajarkan itu terbatas. Oke, maksudnya kita tidak punya kemampuan yang lebih dalam untuk memberikan pemahaman pengajaran yang lebih dalam terhadap anak itu. Oleh karenanya itu sangat dibutuhkan peran Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan memampukan pengajar, Roh Kudus akan memampukan pendidik untuk menerapkan pengetahuan yang baik, untuk menerapkan knowledge yang baik. Nah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pengajar. Nah, oleh karena itu, dampak terhadap kognitif anak sangat luar biasa dan sangat besar. Dampaknya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya apa? Ketika kita memberikan pengajaran, Roh Kudus akan memberikan penuntunan. Roh Kudus akan memberikan pengajaran yang lebih dalam, pemahaman yang lebih baik, secara personal, secara individu, sehingga anak ini menjadi anak yang luar biasa, memahami dengan baik, sehingga dia bisa benar-benar menjadi anak yang bertumbuh, menjadi lebih baik, bertumbuh, menjadi anak-anak yang benar-benar mempunyai pemahaman, pengetahuan, cara bertindak, segala sesuatu yang baik itu akan bertumbuh dengan baik. Dan dampaknya sangat luar biasa. Oleh karena itu saja untuk kita sebagai seorang pengajar, seorang pendidik harus menerapkan hal ini. Karena kembali lagi kita sebagai seorang mahasiswa atau seorang pengajar, sebagai seorang dosen ya sangat terbatas. Tapi Roh Kudus akan memberikan penuntunan, Roh Kudus akan memberikan pengajaran, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengajarkan segala sesuatu. Untuk bisa kita menerapkan hal ini. Sehingga di dalam pembelajaran anak mempunyai kognitif yang baik, mempunyai pemahaman yang baik, sehingga dia bertumbuh menjadi dewasa dan mempunyai pemahaman yang baik akan mata pelajaran, mata kuliah, atau apa yang diajarkan. Tentunya dengan benar. Sesuai dengan apa yang tadi saya berkata, bahwa peran Roh Kudus, doktrin tentang Roh Kudus akan sangat menuntun dan menolong di kehidupan kita, bahkan di kehidupan anak-anak yang akan kita ajarkan. Baik, ini yang saya bisa paparkan. Biarlah presentasi yang saya paparkan pada hari ini bisa membantu dan bisa menolong kita
sehingga di dalam praktek hidup kita bisa menerapkannya. Tuhan Yesus memberkati.